Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ahmad, Andri, Hadir Pak. Ardi. Hadir Pak. Sebelum Pak Guru mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kesepakatan belajar apa yang kita taati bersama atau kita patuhi bersama? Silakan, kira-kira ada yang mau beri pendapat? Silakan. Tidak ribut dalam kelas, Tidak main HP dalam kelas. tidak main HP dalam kelas, Tidak mengganggu teman. tidak mengganggu teman dalam kelas, tidak makan dalam kelas. Oke, ada lagi? Ya. Tidak berangkat kelas. Tidak tidur dalam kelas. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang corak kehidupan masyarakat praksara. Ya, benar. Masa praksara sendiri adalah masa sebelum mengenal tulisan. Dan juga corak kehidupan masyarakat praksara ketika itu, yaitu yang pertama, ada yang masih ingat? Yaitu masa berburu. Kemudian masa bercocok tanam, ya. Itu materi kita pada materi sebelumnya. Ya, baik. Pada pertemuan di pagi hari ini kita akan membahas tentang hasil kebudayaan masyarakat praksara. Ya, hasil kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia. Sekarang Pak Guru mau bertanya, menurut pendapat kalian, coba kalian sebutkan hasil-hasil kebudayaan masyarakat praksara yang ketika itu berkembang pada masa praksara. Silakan. Kalau ada yang berpendapat, silakan berpendapat. Silakan. Ya. Kapak persegi. Kapak persegi, ya. Oke, baik. Ada lagi? Peralatannya terbuat dari batu dan tulang. Kapak lonjong. Kapak lonjong, ya, baik. Kapas dari mana? Perkakas, peralatan dari batu, ya, baik. Nah, dari hasil-hasil kebudayaan masyarakat praksara yang kalian sudah sebutkan, seperti contohnya kapak persegi, kapak genggang, kapak lonjong, perkakas yang terbuat dari batu, peralatan yang terbuat dari tulang. Nah, itu semuanya adalah bagian dari hasil kebudayaan masyarakat praksara ketika itu. Ya, itu pengantar dari Pak Guru terkait dengan hasil kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia. Ya, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu di dalam mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anakku sekalian atau peserta didik diharapkan dapat menganalisis hasil-hasil peninggalan kebudayaan masyarakat praksara di Indonesia dan menyajikan dalam bentuk tulisan, ya. Ya, itu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran kita di hari ini. Ya, baik. Jadi masa praksara, hasil-hasil peninggalannya yaitu berupa yang kalian bisa lihat, yaitu ada masa yang namanya adalah Paleolitikum. Terbagi atas 4. Paleolitikum, zaman batu. Terbagi yang kedua adalah Mesolitikum, yang ketiga adalah Neolitikum, dan keempat adalah Megalitikum. Ya, jadi itulah pembagian zaman batu, pembagian zaman yang tentunya hasil kebudayaan dari zaman tersebut. Ya, kita lihat Paleolitikum. Ya, kita lihat yang pertama, ya. Ya, ini kehidupan masyarakat zaman batu tua atau disebut dengan Paleolitikum. Ya, Paleolitikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu Paleo artinya tua, litikum artinya kebudayaan dari batu. Jadi hasil-hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum ini terbagi atas, ya, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Seperti, ya. Nama dari kebudayaan Pacitan dan budaya Ngandong ini merupakan diambil dari penamaan dari suatu daerah.
dari suatu daerah yang ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Pacitan dan Ngandung. Yang ketika itu diteliti oleh siapa? Diteliti oleh para ilmuwan yang di sana terdapat atau menemukan hasil-hasil kebudayaan berupa peralatan dari batu dan tulang. Begitu ya? Ya, jadi budaya Pacitan terbagi hasil kebudayaan yang berupa kapak penetap dan kapak perimbas, sedangkan budaya Ngandung yaitu budaya atau alat-alat yang terbuat dari tulang dan juga tanduk. Kemudian apa lagi? Alat-alat yang terbuat dari batu-batu kecil. Itu. Jadi intinya antara budaya Pacitan dan budaya Ngandung ini merupakan dua kebudayaan yang tentunya hasil-hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan tulang. Dari batu dan tulangnya yang sifatnya masih kasar. Ya, jadi itu di zaman Paleolitikum. Ya, tentunya kemudian ciri-cirinya yaitu masih menerapkan masa food gathering ya. Food gathering merupakan tahap awal berburu, menangkap ikan, mengumpulkan umbi-umbian, keladi, dan juga kehidupannya masih berpindah-pindah. Itu salah satu kebudayaan dari Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu manusia pendukungnya dalam hal ini ada siapa? Adalah Meganthropus paleojavanicus. Ya, Meganthropus paleojavanicus. Anakku sekalian perhatikan gambar yang di depan ini. Nah, ini adalah gambar ya salah satu ataupun contoh-contoh kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Itu model-model hasil kebudayaan dari kebudayaan Paleolitikum ya, Paleolitikum atau kebudayaan batu tua. Batu tua yaitu bisa dilihat ada berbagai macam peralatan dari batu yang sifatnya masih kasar dan juga peralatan dari tulang. Misalnya tadi yang disebutkan kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat dari tulang dan tanduk, kemudian alat serpi dan juga kapak penetap. Itu merupakan bagian dari hasil kebudayaan masyarakat aksara. Ya, kemudian yang kedua dalam hal ini yaitu zaman Mesolitikum. Mesolitikum atau dengan sebutan zaman batu madya atau zaman batu pertengahan. Zaman Mesolitikum terbagi atas dua ya, kebudayaan Abyssosauros dan kebudayaan Kyoken-Mudinger. Kyoken-Mudinger. Ya, Kyoken-Mudinger apa Kyoken-Mudinger ini? Ada yang tahu? Kyoken-Mudinger merupakan salah satu bisa dikatakan dari bahasa Denmark, yaitu sampah dapur ya. Sampah dapur dalam hal ini ketika itu masa praksara makan atau hidupnya di sekitar tepi pantai, dan mereka membuang sisa-sisa kulit ke kerang. Itu terdapat sebuah pola hunian di sekitar tepi pantai. Dari situ tentunya ada muncul kebudayaan yang disebut yaitu adalah kapak pebble atau kapak Sumatera. Satu hasil daripada masa atau kebudayaan Kyoken-Mudinger. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, yang kedua ada Abyssosauros. Abyssosauros yaitu kehidupan di dalam gua-gua ya, di dalam gua-gua. Nah, di dalam gua-gua itu tentunya yang digunakan oleh manusia praksara ketika itu untuk apa? Untuk bertempat tinggal dan hasil kebudayaannya yaitu salah satunya yaitu terdapat lukisan di dinding-dinding gua-gua. Nah, anak-anak sekalian, coba lihat perhatikan gambar di depan. Ini adalah hasil kebudayaan daripada hasil kebudayaan Mesolitikum. Ya, Mesolitikum ya, ini kebudayaannya di gambar. Ini adalah gambar Kyoken-Mudinger. Kemudian gambar yang kedua, tulang sapu. Kemudian yang ketiga, ini adalah lukisan di dinding gua. Ketika itu mereka tinggal di dalam gua dan
ada lukisan-lukisan yang tentunya menandai kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya yang gambar keempat, ya, ini adalah gambar bone crusher ya, atau peralatan dari tulang. Itu merupakan bagian dari hasil kebudayaan di masa zaman Mesolitik atau kebudayaan batu Madya atau kebudayaan batu pertengahan. Bisa ngerti? Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehidupan ya, atau hasil kebudayaan masyarakat pada masa batu muda atau disebut dengan zaman Neolitikum. Apa saja yang dihasilkan? Coba lihat di gambar hasil kebudayaan di masa Neolitikum. Ini gambar apa? Kapak persegi ya. Nah, tapi sudah dihaluskan. Kemudian ini adalah perhiasan. Ini seperti model manik-manik ya. Kemudian selanjutnya di gambar samping yang ketiga, ini gambar apa? Kapak lonjong. Ya, baik. Ini adalah kapak lonjong. Kapak lonjong yang sudah dihaluskan. Terus kemudian yang di bawah gambar keempat, tembika ya, atau berapa yang terbuat dari pengalian. Itu adalah hasil-hasil kebudayaan pada masa Neolitikum. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, Guru akan memutarkan sebuah atau menayangkan sebuah video pembelajaran. Pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu pembabakan dan hasil kebudayaan pada zaman batu. Ya, baik. Sekarang Guru akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Silakan dikerjakan dan diskusikan secara bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing. Pak Guru kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan data PD-nya. Silakan. Guru tanya, kelompok 1 sudah? Silakan kelompok persegi membacakan hasil diskusinya. Di daerah Manjong dan Sidoarjo ini banyak menemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat tambang penunjang dari batu. Alat-alat dari tulang tersebut diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Dari diskusi tadi, Guru memberikan kesimpulan. Jadi hasil-hasil budaya pada masa praksara, peradaban dan juga peninggalan yang harus kita lestarikan ya, sebagai masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian hasil-hasil kebudayaan tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Kesimpulannya terkait dengan yang tadi yang pertama di zaman batu yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum dan Neolitikum. Jadi di zaman Paleolitikum sendiri itu terbagi atas dua yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngando. Apa hasil kebudayaannya? Hasil kebudayaannya yaitu adalah peralatan yang sifatnya masih kasar. Masih kasar seperti napak menetap atau berkumpul. Ini kapal genggam itu merupakan hasil kebudayaan daripada kebudayaan Pacitan. Sedangkan kalau kebudayaan Ngando yaitu peralatan-peralatan yang ada sebagian dari batu dan juga ada peralatan yang sebagian dari tulang. Kemudian ada kebudayaan Mesolitikum. Nah, kebudayaan Mesolitikum merupakan kebudayaan yang terdiri atas kebudayaan Abrissosros dan kebudayaan Tyoken-Wodinger. Kemudian Tyoken-Wodinger ini merupakan kebudayaan sampah dapur. Dalam artian sisa-sisa tumpukan kulit kerang yang menggunung di sepanjang pantai. Kemudian kebudayaan Abrissosros. Hasil-hasil kebudayaan ini apa saja di Abrissosros? Yaitu terdapat lukisan di dinding gua-gua dan juga terdapat alat-alat serbuk atau disebut pelapis alat serbuk dari batu yang
tentunya masih kasar sifatnya, dan terdapat juga batu penggilingan. Kemudian tadi di zaman megalitikum atau zaman batu besar, ya. Zaman batu besar berkaitan dengan sistem kepercayaan, ya. Kepercayaan yang berkembang adalah animisme dan dinamisme, sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan sistem kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap magis, memiliki kekuatan magis dan gaib, seperti itu. Jadi itu kesimpulan yang Pak Guru bisa sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya. Pak Guru mau melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah memahami dan juga mengerti terkait dengan materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan hasil-hasil pembelajaran masyarakat Praksara di hari ini? Sudah. Kalian belum mengerti? Sudah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau penjelajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, baik. Kita akhiri dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak.